Kontroversi kartun Nabi Muhammad, Iran tampilkan Presiden Prancis seperti iblis. Selain Turki dengan presidennya Recep Tayyip Erdogan yang gencar mengkritik pemerintah Prancis atas kasus karikatur Nabi Muhammad, Iran juga mengecam dengan salah satu media garis keras yang menampilkan kartun Presiden Prancis seperti iblis. Menurut laporan TV dalam negeri Iran, Selasa 27 Oktober 2020, pemerintah Iran memanggil diplomat Prancis dan memprotes karikatur yang menunjukkan Nabi Muhammad. Seorang pejabat Iran di Kementerian Luar Negeri mengatakan kepada diplomat Prancis bahwa respon Paris setelah kasus Samuel Paty merupakan suatu hal yang tidak bijaksana. Melansir Associated Press, pemerintah Iran mengatakan bahwa Prancis mengizinkan kebencian terhadap Islam di bawah kedok dukungan kebebasan berekspresi. Insiden tragis yang terjadi pada guru Prancis itu menuai perhatian publik dengan warga Prancis yang turun ke jalan dan menuntut kebebasan berekspresi. Sementara masyarakat Muslim dunia menyesali adanya intoleransi dari pembuat kartun dan menganggap kartun yang menjadikan Nabi besar umat Islam sebagai modelnya itu suatu penghinaan atas simbol suci. Sebuah asosiasi ulama yang kuat di kota Qom, Iran juga mendesak pemerintah untuk mengutuk Macron. Kota garis keras Iran Fatan Emros menggambarkan Macron sebagai iblis dan memanggil Presiden Prancis itu dengan sebutan setan dalam sebuah kartun yang terpampang di halaman depan koran pada Selasa kemarin. Selain Iran, Parlemen Pakistan mengeluarkan resolusi yang mengutuk penerbitan kartun Nabi. Pada hari Selasa, puluhan orang di kota pelabuhan selatan Karachi memprotes penolakan Prancis untuk mengutuk publikasi kartun tersebut. Para pengunjuk rasa meneriakkan slogan-slogan menentang Macron dan kemudian membakar patung Presiden Prancis itu. Di Arab Saudi, media Saudi Press Agency yang dikelola negara pada Selasa mengeluarkan pernyataan. Kementerian Luar Negeri yang mengatakan bahwa kerajaan menolak setiap upaya untuk menghubungkan Islam dan hal-hal yang tidak baik dan mencela kartun ofensif Nabi. Ulama Saudi telah mengutuk karikatur itu, namun juga mengutip bahwa umat perlu meneladani perilaku Nabi Muhammad yang penuh kasih, adil, dan toleran. Dengan sebagai ulama terkemuka lainnya meminta umat Islam untuk tidak bereaksi berlebihan. Di negara Teluk Arab, Qatar juga mengutuk adanya penerbitan kartun Nabi Muhammad dan menyebut hal itu sebagai peningkatan dramatis retorika populis yang memicu pelecehan agama. Dalam sebuah pernyataan, pemerintah mengatakan bahwa ujaran yang menghasut memicu seruan berulang kali yang menargetkan hampir 2 miliar muslim di seluruh dunia melalui pelanggaran yang disengaja terhadap sosok Nabi yang telah menyebabkan peningkatan permusuhan terhadap muslim. Protes juga telah diadakan baru-baru ini di Irak, Turki, di jalur Gaza dan di arah oposisi di barat laut Suriah yang dikendalikan oleh pemberontak yang didukung Turki. Di Timur Tengah, toko Kuwait telah menarik yogurt Prancis, keju, dan botol air soda dari rak mereka. Universitas Qatar membatalkan Pekan Budaya Prancis dan seruan untuk menjauh dari jaringan toko bahan makanan Carrefour milik Prancis yang menjadi tren di media sosial Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Sementara itu diberitakan sebelumnya, inisiatif Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk mereformasi institusi Islam di negara itu tidak lain adalah upaya untuk menyerang Muslim. Hal itu diungkapkan oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Menyusul sebuah kejadian seorang guru di Paris oleh seorang remaja Chechnya yang dihabisi minggu lalu.
sebuah rancangan undang-undang yang berusaha untuk melarang pembenaran kejahatan dengan motif etnis atau agama atas dasar konstitusional diajukan ke Senat Prancis. Menurut Macron yang telah menciptakan istilah separatisme Islam dan mengkritik manifestasi ekstremisme atas dasar agama, ideologi seharusnya tidak mengklaim bahwa hukumnya sendiri harus lebih tinggi daripada hukum republik. Tujuan utama dari inisiatif seperti yang dipimpin oleh Macron adalah untuk menyelesaikan masalah lama dengan Islam dan juga Muslim, kata Erdogan seperti dilansir Sputnik pada Rabu 21 Oktober 2020. Mereka yang peduli dengan kebangkitan Islam menciptakan krisis yang mereka gunakan sebagai alasan untuk melawan Islam dan menutupi kegagalan mereka sendiri, sambungnya. Rancangan undang-undang itu diresmikan kembali pada 2 Oktober, beberapa minggu sebelum tragedi di salah satu pinggiran kota Paris terjadi dan memicu gelombang baru sentimen yang anti-Islam di seluruh Prancis. Macron mengatakan RUU itu akan menyeratkan aturan wajib netralitas bagi karyawan perusahaan layanan publik yang harus diikuti saat melakukan pekerjaan mereka untuk menghindari manifestasi separatisme. Selain itu, hal ini memberi negara kekuatan untuk turun tangan jika otoritas lokal membuat konsesi yang tidak dapat diterima bagi Muslim dan membatasi homeschooling untuk menghindari anak-anak diindoktrinisasi. Rancangan undang-undang itu juga memperketat kontrol atas pengaruh asing pada Islam dan pendanaan untuk masjid dan mempromosikan pelatihan domestik para imam. Rancangan undang-undang itu memicu reaksi keras dari komunitas Muslim di Prancis yang mengecamnya sebagai Islamofobia dan juga diskriminatif.